Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Hanya karena Allah, hanya untuk Allah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah hamdan syakirin wa nu'minu bihi imanal mu'minin wa nuqirru bi rububiyyatihi iqraras sadiqin wa na'buduhu ibadatal mukhlasin wa na'buduhu ibadatal mukhlisina lahuddin wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin rabbul jinni wal insi wal malaikatil mukarrabin wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lin-nasi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi sadatil azkiya'il mutatahhirin. Wa ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatanawalu biha darajatil ula fid darain. Wa qala Allah ta'ala wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Wa qala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, firman Allah yang sangat istimewa kalau kita hayati tertera dalam surat Al-An'am 79, 162 dan 163. Isinya adalah pernyataan rohani. Jadi setiap hari kita ini minimal atau paling tidak 5 kali sehari semalam menyatakan di muka Allah. Kita ada statement, pernyataan rohani kita di muka Allah. Itu kalau tidak ditambah dengan sholat sunat, sholat duha, sholat malam, sholat tahajud dan sebagainya dan sebagainya. Kalau hanya sholat fardu saja berarti 5 kali. Tidak bisa tidak. Apa isinya statement itu? Pertama, wa ma ana minal musyrikin. Aku tidak masuk golongan mereka yang musyrik, ya Allah. Jangankan musyrik, masuk golongan mereka saja tidak. Masuk komunitas mereka saja tidak. Ini pernyataan kita muka Allah. Allahu Akbar. Takbir. Begitu takbir selesai, baca wajjahtu tahiyat. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku tidak termasuk golongan yang musyrik, ya Allah. Itu pernyataan pertama.
Jadi pernyataan ini menunjukkan bahwa kita adalah seorang muwahhid, seorang yang bertauhid, penganut tauhid kita. Nah, kenapa ini penting, saudaraku? Sebabnya Tuhan mengatakan inna syirka la zulmun azim. Ingat, syirik itu zulm yang sangat besar. Menzalimi siapa? Menzalimi diri sendiri. Bukan Tuhan cemburu kita orang-orang beragama, orang-orang bertuhan kepada selain Dia. Tidak. Itu apa Tuhan cemburu? Tuhan ingin menyelamatkan hidup kita. Nah, Tuhan ajar kita jangan sekutukan lagi. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Di ayat lain dikatakan innamal musyrikuna najasun. Itu orang-orang musyrik itu najis, tidak boleh masuk ke masjid. Masih haram bersih dari unsur-unsur itu. Nah, yang ketiga mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini kata kunci ya ini. Allah tidak pernah mengampuni, tidak akan mengampuni orang yang mensekutukan Dia dengan apa dan siapapun. Misalnya, kalau tidak dokter ini, anak saya tidak sembuh. Berarti Tuhan bersekutu dengan dokter. Harus bahasanya bukan begitu. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, di tangan dokter ini Engkau sembuhkan anak saya. Nah, ini yang benar. Bukan dokter yang menyembuhkan. Dalam hadis, idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, Dialah yang menyembuh, tiada yang lain. Yang lain itu hanya media perantara. Maka orang yang tidak musyrik selalu kata alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau telah sembuhkan anak saya lewat dokter ini. Sudah sekian banyak dokter mengobat tapi tidak bisa. Sekarang Engkau sembuhkan lewat dokter ini. Alhamdulillah. Jadi kita Tuhan dulu. Maka Tuhan tidak akan mengampuni dosa syirik itu kecuali bagi orang yang mau. Illa liman yasha, kata Allah. Jadi orang yang mau. Apa buktinya mau? Dia tidak sekutukan Tuhan lagi. Dia sudah tobat. Oh, kalau begitu orang ini perlu diampuni. Nah, kalau dia masih bertahan di musyriknya, kata Allah, faqad iftara isman azima. Kalau dia bertahan di kemusyrikannya, dia sudah menciptakan dosa yang besar. Jadi hadirin yang berbahagia, tidak ada kata lain kecuali tinggalkan syirik. Apakah itu dukun-dukun, apakah itu konsul dokter, kalau tidak kirurg tadi, kalau tidak salah kita bisa kena. Jadi artinya kita punya keyakinan hanya Allah yang berkuasa di alam. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu besar. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak punya anak, tidak punya bapa, tidak dianakkan dan segala macam. Dan tidak ada sekutu. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu. Hadirin yang berbahagia. Ini statement pertama. Statement kedua apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ini penting. Pernyataan kedua muka Allah. Ya Allah, salatku,
ibadahku, hidupku dan matiku lillah, hanya untuk Allah. Nah, kalau orang sudah komitmen dengan pernyataan ini, tidak mungkin ada kejahatan di dunia. Sekecil apapun tidak ada kejahatan. Bagaimana mau jahat? Dia menyatakan hidupnya matinya lillah, untuk Allah semata. Tidak akan ada korupsi, tidak akan ada kolusi, apalagi prostitusi tidak mungkin ada. Tidak mungkin dilakukan. Kenapa? Karena dia 5 kali sehari semalam menyatakan hidupku matiku lillah. Jadi hadirin yang berbahagia, ini penting. Jadi kalau kita hayati sholat kita itu, maka itulah sebabnya di tempat lain Tuhan mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat itu mencegah seseorang berbuat keji dan munkar. Kok bisa? Karena dia mengingat Allah, dia rasakan Allah hadir dalam semua lini kehidupannya. Karena dia yang lain ternyata juga faida qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Apabila kalian sudah rampung salat, assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, ampun sudah. Apa yang perlu kita lakukan? Fadhkurullah, ingat Allah. Ingat Allah itu tidak sekadar menyebut-nyebut namanya, itu bagus. Ada orang kaum tarikat, ada yang zikirnya sampai Allah 10.000, bahkan 100.000, bagus. Tapi bukan sekadar menyebut, tapi merasakan kehadiran Allah itu dalam hidup kita. Pedagang di pasar, bekerja di tempat bekerja, kuli, dia ingat Allah, dia rasakan Allah ada di sana. Tak mungkin dia berbuat curang, tak mungkin dia berbuat jahat sekecil apapun. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Mau sendirian, mau bersama-sama, mau dengan keluarga, mau dimanapun, aina ma kuntum berada. Wa huwa ma'akum. Nah, ini pernyataan lillah itu seperti itu. Ini pernyataan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, hanya karena Allah, hanya untuk Allah. Nah, hadirin yang berbahagia, pernyataan yang ketiga, kita wujudin pada itu la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku ini ya Allah masuk kelompok orang yang muslim, mukmin. Muslim itu artinya pasrah penuh sama Allah. Jadi seorang muslim tidak komplain. Apapun yang dia temui, apapun yang dia rasakan, tidak komplain. Apakah COVID, apakah banyak bencana-bencana lain, kayak sekarang misalnya saudara kita di Cianjur diuji oleh Allah dengan gempa yang dahsyat. Maka seorang yang sudah menyatakan dia minal muslimin tidak komplain. Rupanya itu yang terbaik menurut Allah untuk kita. Itu cara berpikirnya. Kita berpikir Allah tidak pernah buat jahat dan berjunangi wa kana kadzdzab bizallamin lil abid. Tidak pernah Tuhanmu itu zalam, curang lil abid, bagi hamba yang durhaka, apalagi lil ibad. Jadi abid itu hamba Tuhan yang durhaka, tidak sholat, tidak macam-macam, tidak melaksanakan
acara itu abid namanya. Nama Tuhan juga. Nah, untuk yang abid saja Tuhan tidak zalim, tidak curang, apalagi yang ibad. Kalau ibad ini apa yang baik, yang positif terus. Jadi indikator positif dan negatif itu adalah indikator hamba yang baik, hamba yang tidak baik. Jadi seorang ibadur rahman selalu berpikir positif. Walaupun dia kena gempa, kena musibah, dia berpikir, ya Allah, Engkau telah beri musibah kepada saya, kepada keluarga saya. Tapi saya yakin Engkau memiliki yang terbaik. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujib As-Sa'il. Tidak pernah dia negatif thinking, negatif perilaku, negatif apapun terhadap Allah dan saudara-saudara. Inilah indikator seorang yang pasrah. Nah, gitu. Jadi wa'ana minal muslimin itu artinya dia pasrah sama Allah dalam situasi dan kondisi apapun dan bagaimanapun. Miskinkah, kayakah, itu tidak jadi masalah. Karena semuanya lahir dulu ke dunia tidak ada yang bawa kekayaan. Lahir ke dunia tidak dengan kekayaan, pakaian aja nggak ada. Tapi selama hidup dapat kekayaan, dapat harta, dapat pakaian yang bagus, siapa yang ngasih ikut tidak Allah? Maka oleh sebab itu kita selalu bersama Allah. Nah, inilah indikator. Jadi hadirin yang berbahagia, kalau kita renung-renungkan, Allah itu memang menginginkan umat ini baik. Allah menginginkan umat ini berada dalam kondisi yang prima. Allah menginginkan semua yang kita lakukan itu bernilai positif. Walaupun musibah bisa bernilai positif. Nah, inilah ujian bagi kita. Mudah-mudahan saudara kita yang kena musibah sekarang di Cianjur itu dan sekitarnya segera dipulihkan dan kembali bagi kita seperti biasa. Amin ya Allah. Amin. Hadirin yang berbahagia, demikianlah 3 sentimen rohani. Mudah-mudahan ketiga sentimen ini menjadikan kita semakin dekat pada Allah, menjadikan kita semakin positif berbuat, menjadikan kita semakin bisa menghayati ajaran agama kita dengan baik dan benar. Kalau ini bisa kita hayati, maka inilah makna dari pernyataan itu. Jadi bukan sekadar pernyataan di bibir, tapi pernyataan dari sekujur tubuh kita bahwa kita ini berada pada posisi di muka Allah. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. وبعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين. وارض اللهم عن 4 الخلفاء الراشدين
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ربنا ya Tuhan kami berada di masjid yang mulia ini ya Allah. Mohon kehadirat-Mu yang maha agung, maha pemurah, maha pengasih tanpa pilih kasih. Jadikanlah kami ya Allah hamba-hamba-Mu yang selalu sadar bahwa kami selalu menuju kehadirat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah solat kami betul mengisi pernyataan yang dapat kami lakukan ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah jadi hamba-hamba-Mu yang saleh dan salihah. Rabbana ya Tuhan kami adalah hamba-hamba-Mu yang lemah, yang dhaif. Kalau tidak Engkau beri kekuatan, sungguh kami akan kesulitan dan tidak akan mungkin mencapai tujuan ya Allah. Demikian pula ya Rahman, saudara kami yang sedang ditimpa musibah, ringankanlah musibahnya ya Allah. Terutama di Cianjur yang sekarang ditimpa gempa itu ya Allah. Beri mereka kekuatan sabar, kekuatan lahir batin, sehingga mereka bisa menjalani hidup ini dengan baik dan benar. Dan mereka yang telah Engkau jemput, jadikanlah mereka hamba-hamba-Mu yang saleh dan salihah, hamba-Mu yang selamat dari dunia yang fana ini sampai ke akhirat yang abadi ya Allah. Rabbana ya Tuhan kami, kabulkan doa kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna hadha du'a innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzabal qubur wa qina fitnatal mahya'i wal mamat. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yazkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.